Tian, tolong ambil mama tisu dong. Aduh, mama gatel banget nih. Tian. Sebentar Ma, lagi main game nih. Gamenya nggak bisa di-post. Mama ambil aja dulu sendiri. Aduh, Tian. Susah banget sih minta tolong Tian, ya ampun. Pak, Ma, aku mau ke gereja dulu ya. Habis itu mau ada latihan dan mau ikut doa pengerja. Pak, Ma. Aduh, guys, bilang aja mama lagi sibuk. Ini juga, aduh ya ampun, kepala mama sekarang lagi pusing nih, sakit banget. Pusing kebanyakan nonton TikTok itu, nontonin belanja online mama kamu. Ntar juga ketularan TikTok itu. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, itu mama kamu. Ih, nggak gitu juga kali, Pak. Lah, Papa sendiri kenapa nggak ikut doa? Papa kan pelayan Asia. Pak. Nggak apa-apa kali mah, izin juga kayak mama. Kalau Asyir kan pelayanannya paling gampang ya, ampun. Hanya berdiri, senyum, lalu salamin jemaat. Udahlah, nggak perlu doa lah, it's okay. Nggak perlu diurapi. Udah ya, nggak apa-apa. Pak, kok ngomong gitu sih? Kita itu harus be ready sesuai khotbah minggu lalu. Gimana nanti kalau misalnya aku ditanyain sama Kak Gama atau Bungun, aku harus jawab apa? Oh, bilang aja sama kayak mama, maaf lagi sibuk. Kan masih ada lain waktu, Grace. Aduh. Sibuk lagi nungguin jam acara nonton bola Prancis versus Argentina. Deh kan, Pak? Ya udah deh, aku jalan dulu ya. Berarti udah mau nyampe. Oh iya, hati-hati ya, Nak. Iya. Kak. Iya dek. Alasan kamu sama kayak mama papa ya? Hei, kakak paling tahu deh. Caranya yuk, Kak. Romeo kali ya. Kak Grace, salamin buat Kak Cici ya. Tuhan tidak pernah ingkar dengan apa yang diucapkannya, sebab firman-Nya adalah ya dan amin. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Nubuatan tentang kedatangannya ke dunia yang pertama telah digenapi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus lampin dan terbaring di dalam palungan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya boleh lihat tangan-tangan yang mau menyambut Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya udah kita makin berdiri. Mari Bapak Ibu lepaskan shalom ke kiri kananmu. Katakan shalom, Merry Christmas, shalom. Haleluya, 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 haleluya. Katakan ke kiri kananmu. Katakan bersukacita. Come on, bersukacita. Haleluya. Joy to the world.
bersama-sama, akui bersama-sama sukacita sorga itu. Yesus Kristus Tuhan kita, amin. Joy to the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. To the world, the Lord has come. He has come. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.
sorga dengar. Hey. Deliverer, yes. Yes, he is. Come on. Lagi. God, my. Tuhanlah keselamatan kami. Tuhanlah kesembuhan kami. Tuhanlah yang melepaskan kami. Ya, itu dia, Yesus namanya. God, my Savior. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Hey, yes, he is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, he is. Yes, he is. Every praise is to our every word. We wanna go every praise is to our God. Sing hallelujah to our glory, hallelujah. Yes, Lord, every praise, 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 again, every praise is to our God. Glory, Jesus, hallelujah, hallelujah, amin saudara. Ini hari perayaan, amin. Artinya kita harus merayakan lebih daripada hari-hari kemarin, amin. Haleluya. God, my. Come on. Roma 9, Roma 10 ayat 9 dan 10. Amin. Dengan mulut kami mengaku, dengan hati kami percaya. Yes, he is. Come on, God, my Savior. God, my Savior. Hey Lord. Ini kami Tuhan yang mengakui Engkau, Yesus. Yes, he is. Yes, God, my Savior. Come on. God, my Savior. Hey, come on. God, my healer. God, my deliverer. Yes, he is. Yes, my Savior. God, my Savior. Jesus. God, my healer. God, my deliverer. Yes, he is. Yes, he is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, he is. Every praise is to our God. Every one of worship, we wanna adore. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Come on. Sing hallelujah to our glory. Hallelujah to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Salam pujian, syukur hanya bagi Yesus. Katakan Yesus layak. Yesus layak. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nubuatan tentang kedatangannya yang pertama sudah digenapi. Tentu, nubuatan kedatangannya yang kedua pasti digenapi.
Sebab Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu kapan dan waktunya. Wah, kok kita cuma berlima aja sih? Teman-teman kita yang lain mana? Biasa, lagi OTW. Wah, pasti seru nih pesta kita kali ini. Pas, seru banget. Ya kan, seru banget kan? Seru kan? Pasti seru banget. Guys, by the way, kalian pada bawa minyak cadangan kan? Ngapain sih bawa minyak cadangan? Menurut aku nih, yang di dalam lentera ini tuh cukup. Gak usah lah bawa minyak cadangan segala. Iya nih, ngapain sih repot-repot? Iya, tapi kan kita harus bersedia sebelum mempelai prianya datang. Ih, Grace, ribet banget sih jadi orang. Udahlah, gak usah ribet-ribet. Nih, lihat nih. What time is it? Iya, Oke. santai aja kali. Oke, baiklah. Udah, nunggu mempelai dulu lah. Iya, yuk. Ya ampun, mempelainya lama banget sih. Bosen tahu. Guys, daripada kita bosan, mending kita latihan dulu yuk. Ayo, kita latihan dulu daripada bosan terus ngantuk. Mending kita latihan dulu sambil nunggu mempelai prianya datang. Ayo, latihan segala. Ayo, udah ayo, yuk, ayo. Yuk, kita Males latihan dulu banget. yuk. Ayo. There were 10 virgins with lanterns in the dark. 5 wise with oil, 5 foolish ones without. 5 hearts were yearning, prepared to pay the cost. 5 thought their lanterns were enough. Slumbering, waiting, the bridegroom was delayed. Then midnight sounded the terrifying cry. Behold, the bridegroom already on his way. Go out to meet him right away. And the wise cried, there is my bridegroom. I long for the day. And the foolish said, give us some oil, give us some oil. Our lamps are fading, we need more. Give us some oil, give us some oil. Our lamps are fading, we need more. And the wise replied, go out and buy oil for yourselves. There may not be enough for us both. Ooh, go out and buy oil for yourselves. There may not be enough for us both. And so they wandered into the night, only their shadows following behind. Meanwhile, the bridegroom stole away his bride, and the door was closed behind, and the door was closed behind.
said, Lord, let us in, Lord, let us in. We have our oil, Lord, let us in, Lord, let us in, Lord, let us in. We have our oil, Lord, let us in. But the Lord replied, surely I say unto you, I do not know you. Surely I say unto you, I do not know you. So they wandered into the night, only their shadows following behind. Meanwhile the bridegroom stole away his bride, and the door was closed behind, and the door was closed behind. So watch and pray with never a delay. Prepare, be ready for what the groom will say. The King of Heaven will soon be on his way. May we be early for the day. Udahlah Grace, nggak usah cadangan-cadangan. Toh mempelainya masih lama, ini masih ada isinya kok. Oke, baiklah. Ngapain sih? Nggak usah beli-beli minyak. Cukup kok yang di dalam sini. Oke, kalau misalnya kalian ngerasa cukup, it's okay, nggak apa-apa. Aku hanya mengingatkan saja. Ya udah deh. Oke. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Persiapkan jalan buat Tuhan. Luruskan jalan bagi dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Coba kalian beli dulu deh. Mungkin masih ada waktu. Ya udah, ayo kita beli. Ayo kita carilah minyak, ayo. Mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai telah datang, songsonglah dia. Pak, Bu, mempelainya udah datang. Ayo, songsonglah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai, aduh, batuk lagi. Ada. Mempelai telah datang, mari sambutlah dia. Mempelai datang, songsonglah dia. Mempelai telah datang, songsonglah dia.
Pesta akan segera dimulai. Penjaga, tutup pintunya. Saatnya. Tuhan beri kami kesempatan kedua, ampuni kami Tuhan. Ayo pemuji, ayo pemusik, ayo semua, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Mari mempelai Kristus, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan syukur kita kepada Dia, Sang Juru Selamat kita, Raja Damai yang telah hadir dalam hidup kita. Raja bagi anak domba yang datang jadi raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja.
Yes God, yes God, yes God, yes God. Wahyu pasal yang keempat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Hosana,
Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu indah di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi yang indah ini. Dan di hadapan tahta kudus-Mu, kami lempar semua mahkota kami. Karena tanpa Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Di bawah kayu salib, kami hanya orang berdosa. Kami ditebus oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Hari ini kami mau dengar apa yang Tuhan katakan kepada kami. Beri kepada kami hati seorang murid. Berbicara kepada kami, urapi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buka hati kami, bajak tanah hati kami, agar kami boleh tangkap sesuatu pada pagi hari ini. Terima kasih, kami cinta Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Keyboard boleh temenin saya aja. Oke. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat Natal. Haleluya. Kalau bahasa Inggris dikatakan Merry Christmas. Saudara tahu arti kata Merry? Ya, ada yang namanya Mary di sini? Merry Christmas. Mary bicara mengenai sebuah kesukaan, sebuah kegembiraan, sebuah sukacita yang begitu besar. Hari ini kita katakan Merry Christmas karena telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud. Itu sebabnya ketika kita sampaikan Merry Christmas, kita harus tahu bahwa Merry Christmas bukan cuma sekedar ucapan selamat Natal, bukan cuma sebuah greeting, tetapi sebuah statement, sebuah berkat yang kita lepaskan bahwa kita bersukacita di hari Natal ini karena juru selamat penebus telah lahir bagi hidup kita. Haleluya. Nah, Billy Graham, seorang hamba Tuhan senior, berkata begini, kata Mary itu sendiri dalam kata Anglo-Saxon yang lama itu kurang lebih juga memiliki arti-arti tersendiri. Berbicara mengenai kepopuleran, ketermasyuran, tetapi juga memiliki sebuah kata yaitu kegagahan, keperkasaan, kekuasaan. Jadi ini saya disampaikan buat saudara di tempat ini bahwa ketika kita ngajak selamat Natal, Merry Christmas, saya percaya bahwa berita sukacita bahwa Yesus lahir bagi kita
memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi hari esok. Kita percaya bahwa Barry Chris berkata bahwa kekuatan yang dari Tuhan, Allah yang perkasa itu, yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan. Itu sebabnya dengan bangga kita katakan Selamat Natal, Merry Christmas. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika saya bicara dengan Pastor Asaf beberapa minggu yang lalu, saya sedang bicara, lalu beliau sampaikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan beliau kenal saya dengan baik bahwa saya termasuk orang yang sangat tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Selama berhari-hari, berminggu-minggu saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya katakan. Dan Tuhan sampaikan satu kata buat jemaat di tempat ini. Dan kata itu adalah, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Salomo raja yang paling berhikmat, yang paling penuh dengan kuasa, paling hebat, paling pintar, paling powerful pada waktu itu, dia tulis pengkhotbah, sebuah contemplation dari kehidupannya. Dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan ada musimnya dan ada waktunya. Bapak terkasih, itu berarti bahwa untuk segala pergumulanmu ada expired date-nya. Untuk semua janji-janji Tuhan dalam hidupmu ada waktunya. You cannot bypass the process. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan itu berarti juga bahwa untuk masa karunia, masa anugerah ada expired date-nya. Dan hari ini kalau kita sama-sama merayakan Natal, kita mengingat Yesus yang lahir di palungan sebagai anak bayi yang begitu lemah dan tidak berdaya, seperti seekor anak domba yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi suatu hari kelak dia akan datang kembali menjemput kita, mempelai-mempelainya. Dia akan datang dan dia akan menjadi raja di atas segala raja dan hakim yang agung. Itu sebabnya masalah terbesar dengan waktu, Bapak Ibu sekalian, adalah kita selalu berpikir punya banyak waktu. Waktu adalah sahabat yang baik tapi juga musuh yang kejam. Itu sebabnya kita semua diberikan waktu yang sama. Dan problem dengan waktu adalah bagaimana kita mengisi waktu itu. Seperti itulah kita. Bagaimana kita mengisi waktu kita menjadi seperti itulah kita. Dan waktu itu suatu hari akan berhenti. Suatu hari saya pergi bisnis trip dengan seorang rekan saya. Kami pergi ke Singapura, 2 hari bisnis trip. Dan kebetulan meeting kami selesai lebih awal, Bapak sekalian. Jadi kita pikir kita punya cukup banyak waktu, kita bisa langsung berangkat ke airport, kita tunggu boarding time. Jadi kami pergi dari hotel, kami naik taksi sampai ke airport, kami check in. Karena kebetulan bisnis trip sangat sederhana, kita nggak bawa koper, kita cuma bawa laptop sama bawa hand carry, taruh kabin. Lalu kita lihat masih cukup banyak waktu, Bapak sekalian. Kita duduk di restoran, kita makan, kita ngopi, sampai kira-kira menjelang boarding. Saya bilang 10 menit menjelang boarding, saya katakan kepada teman saya, yuk kita jalan ke gate. Karena perjalanan dari tempat kami makan menuju ke gate cukup panjang, jauh. Jadi kami segera berkeras, beres-beres, kami jalan. Begitu kita keluar dari restoran itu, kita ngeliat jam, Bapak Ibu sekalian. Kalau flightnya itu katakanlah jam 6, begitu kita keluar lihat restoran, itu jam 6. Lalu saya ngeliat jam saya jam 5. Karena jam saya bukan jam digital, jam saya adalah jam Indonesia. Terdapat perbedaan waktu 1 jam antara Jakarta dengan Singapura. Saya masih hidup di sebuah zona di mana saya berpikir I still have plenty of time. Saya pikir saya masih bisa makan, ngobrol, santai-santai, relax karena masih ada 1 jam sebelum pesawat itu take off. Begitu kita ngelihat jam berdua, kita ngelihat-lihatan, jam kita jam Indo.
Saya bilang gini, let's run. Saudara bisa bayangkan pakai jas, bawa laptop, bawa hand carry, kita lari secepat mungkin. Karena kalau misalnya bawa bagasi pasti ditungguin. Kita nggak bawa bagasi, kita coba bawa hand carry yang akan masuk kabin. Kita lari dari ujung Sabang sampai Merauke. Kita nggak memperhatikan lagi di kanan kiri ada toko apa. Tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, lurus. Karena apa? Kita takut dikejar pesawat, ditinggal pesawat. Sampai kita di gate tulisannya gate close, lemes kita, lari keringetan, saudara bisa bayangkan. Terus tiba-tiba petugasnya bilang, come on, get in lah. Kita langsung masukin laptop kita, masukin cabin kita, langsung lari ke pesawat. Begitu kita duduk di seat, pramugari tutup the door. Blam. Di situ saya belajar bahwa seringkali kita selalu berpikir punya banyak waktu. Bapak Ibu sekalian, kita memperingati Natal. Kita bersuka cita karena kelahiran Yesus bagi kita. Tapi izinkan saya beritahu bahwa Bapak Ibu, bahwa surga bersuka cita karena kelahiranmu. Kalau hari ini saudara berpikir bahwa saudara hidup biasa-biasa saja, mari dengar baik-baik. Surga bersuka cita karena kelahiran saudara. Dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan punya sebuah rencana yang begitu indah. Rencana yang besar, rencana yang mulia bagi setiap daripada kita. Itu sebabnya hari ini kita masih ada di sini. Pulang dari tempat ini, saya akan pergi melayat Bapak Ibu sekalian. Semalam baru dapat berita, mertua daripada sahabat saya meninggal. Tidak semua orang bisa merayakan Natal. Ada begitu banyak mungkin di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi selama tahun 2022. Dan kalau hari ini hari pertama saudara merayakan Natal tanpa keluarga, mari dengar baik-baik. Tuhan Sang Immanuel beserta dengan saudara. Tapi the problem with time adalah kita selalu berpikir kita punya banyak waktu, saudaraku. Nah, masih mending ketinggalan pesawat. Teman saya satu hari saya ceritakan kisah yang sama. Dia bilang begini, lu masih mending, gua ditinggal suami gua. Jadi mereka pergi ke Tokyo. Saudara tahu namanya pas kapal kereta Shinkansen. Suaminya masuk, istrinya ditinggal. Pintu tertutup seperti Nuh dan bahteranya. Shinkansen pergi, istrinya ketinggalan di airport, di terminal gitu ya. Saya nggak ngerti bagaimana mereka menyelesaikan itu secara kekeluargaan dan adat gitu ya. Tapi can you imagine, suami pergi, istri tertinggal. Nah, hari tadi kita lihat drama yang begitu indah. Sebenarnya saya nggak perlu khotbah, dramanya sudah mengekspresikan semua yang ingin saya sampaikan. Kita tinggal amin. Cuma Matius 25 yang mengisahkan mengenai perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu merupakan bagian dari perikop khotbah Yesus, pengajaran Yesus mengenai akhir zaman. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, bisa lihat di Alkitab saudara bahwa perikop Matius pasal 24 dan Matius pasal 25. Dua pasal tersebut dikasih judul adalah khotbah tentang akhir zaman. Jadi perikop Matius 25 ini bicara mengenai apa? Akhir zaman. Yesus bicara bagaimana bait Allah akan diruntuhkan. Dia bicara bagaimana yang namanya permulaan penderitaan. Dia bicara mengenai namanya siksaan yang begitu berat dan bangkitnya munculnya Mesias-Mesias palsu. Dia bicara mengenai kedatangan manusia. Lalu dia mulai sampaikan beberapa perumpamaan. Semua perumpamaan, semua cerita yang dia sampaikan intinya sama. Kedatangan anak manusia. Perumpamaan tentang pohon ara, nasihat untuk berjaga-jaga, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang bodoh, yang jahat, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, perumpamaan tentang talenta, penghakiman terakhir. 2 pasal ini Yesus bicara mengenai akhir zaman. Dan yang menarik Bapak sekalian, dia bicara kepada murid. Ketika saya ngobrol dengan Pastor Asaf beberapa minggu yang lalu, dia bilang ini, tolong sampaikan serial khotbah, katanya trilogi.
memiliki rasa urgensi 1, 2, dan saya ke bagian yang ketiga sekarang. Memiliki rasa urgensi dengan subtitle, ya, be ready, Bapak sekalian. Nah, suatu hari problem dengan memiliki rasa urgensi adalah begini. Kita perlu mengidentifikasi yang namanya titik kritis. Katakan bersama saya titik kritis. Nah, suatu hari saya dengar sebuah kisah eksekutif perusahaan besar di Indonesia. Dia dan tim manajemen dikirim ke Singapura untuk belajar dari sebuah perusahaan besar yang sukses melewati krisis 98. Dia bilang kami semua board direktur ya dan manajemen dikirim ke Singapura dari perusahaan hanya untuk belajar di situ apa yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi yang namanya krisis. Saudara tahu bahwa dunia hari-hari sedang krisis. Ada krisis ekonomi, ada krisis mengenai banyak hal Bapak sekalian. Dan dia cerita begini, saudara tahu apa yang kami pelajari di Singapura tentang menghadapi yang namanya krisis. Dari semua berhari-hari training, pelajaran cuma satu, bagaimana mengidentifikasi titik kritis. Saya ulangi, bagaimana mengidentifikasi titik kritis. Nah, kita hidup di tengah sebuah zaman yang krisis. Tapi problem dengan krisis adalah kalau kita tidak bisa mengidentifikasi kritisnya ada di mana. Saudara tahu bahwa yang namanya kodok, dia punya kemampuan untuk adaptasi yang luar biasa, katak. Dan kalau katak itu ditaruh di panci, lalu pelan-pelan dipanasin, dia lompat nggak? 1 derajat, 10 derajat, 30 derajat, 50 derajat, dia tidak akan lompat sampai 100 derajat air mendidih dan dia mati di panci dengan sukarela. Dia tinggal di sebuah tempat di mana dia tidak sadar ada sebuah bahaya. Dia tidak lompat dari tempat itu, tapi dia tinggal di situ sampai pada akhirnya katak itu mati. Saudara perlu tahu bahwa hidup ini banyak titik-titik kritis yang kita perlu mengidentifikasi. Titik kritisnya ada di mana? Sejarah kehidupan Yesus, titik kritis kehidupan Yesus adalah ketika dia ada di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa di taman favoritnya. Itu sebabnya Tuhan paling suka menghancurkan kita di tempat kesukaan kita, Bapak Ibu. Dia berdoa dan berkata, "Not my will, but your will be done." Dia berdoa sampai peluhnya seperti darah, pembuluh darahnya pecah. Not my will but your will be done. Dia doa. Dia datang, 3 orang yang paling dia andalkan tidur. Itu sebabnya jangan pernah mengandalkan manusia. Saudara akan kecewa. Yesus di tengah titik kritisnya, dia belajar berhadapan dengan Bapa di surga dan dirinya sendiri. Dia doa lagi, not my will but your will be done. Dia keluar bangun, 3 orang terkasih tetap tidur. Dan sampai yang ketiga, dia berkata waktunya sudah tiba. Saudara bisa bayangkan ketika kalau Yesus berkata dalam doanya, sudahlah saya pulang ke surga saja, selesai cerita Alkitab. Tapi hari ini Natal ada artinya, karena Yesus mati dan dia bangkit. Bapak sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Waktu saya nggak banyak. Inti dari perumpamaan 5 garis bodoh dan 5 garis bijak adalah mengenai kualitas persiapan. Katakan kualitas persiapan. Dua-duanya, 2 kelompok ini sama-sama sedang menanti mempelai. 2 kelompok ini sama-sama bawa pelita. 2 kelompok ini sama-sama punya minyak. 2 kelompok ini sama-sama tertidur. Tapi apa yang membuat perbedaan dari 2 kelompok ini? Ini yang saya ingin sharing hari ini. Apa yang membuat perbedaan dari 2 kelompok garis bijak dan garis bodoh ini? Dan apa titik kritis dari kisah ini? Semuanya sama. Titik kritisnya ada di Matius 25 ayat 12, kita lihat. Matius 25 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi ia menjawab,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13 dilanjutkan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Titik pembelajaran yang kita akan hadapi pada hari ini adalah titik kritis daripada 5 gadis bijak dan bodoh adalah aku tidak mengenal kamu. Alkitab terjemahan Amplified Bible mengatakan begini, we have no relationship. Amplified Bible bilang aku tidak mengenal kamu, bukan berarti saya tidak kenal Pastor Asaf, tidak kenal Pastor Jim. Tetapi gini, we have no relationship. Dan itu titik kritis yang membuat pintu tertutup dan mereka tidak bisa masuk. We have no relationship. Itu sebabnya ketika para murid dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia, Tuhan bilang begini, mereka dipanggil untuk bersama-sama dengan Dia dan diberinya kuasa untuk memberitakan firman. Banyak di antara kita pengen ambil yang nomor 2. Kita pengen diberi kuasa, kita pengen diberikan pengurapan, kita diberikan talenta. Tapi Yesus panggil para murid untuk pertama-tama be with Him. Itu sebabnya kualitas murid yang Tuhan cari. Karena pengajaran ini disampaikan kepada murid adalah we must have a relationship with Him. Bapak Ibu, di perumpamaan tentang 5 gadis itu ada mempelai pria. Setuju? Ada mempelai wanita. Siapa mempelai pria? Tuhan Yesus. Siapa mempelai wanita? Kita. Wahyu pasal 21 ayat 9 dikatakan, maka datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang memegang ke-7 cawan yang penuh dengan ke-7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Oke, mari dengar baik-baik. Kalau mempelai perempuan adalah kita, lalu 10 gadis itu siapa? Mempelai perempuan kita, mempelai laki-laki adalah Kristus. 10 gadis itu siapa? Hah? Saudara pernah berpikir ke situ? Mempelai wanita kita, gerejanya, betul? Betul. Mempelai pria adalah Yesus, betul. Lalu 10 orang itu siapa? Oke. Nah, saya pelajarin banyak perikop, banyak literatur dan sebagainya. Di dalam tradisi Yahudi, ya, pada waktu seorang wanita itu mau menikah, ya, dia pasti dikhususkan di sebuah tempat di mana dia tidak punya waktu untuk bisa berinteraksi dengan calon suaminya, seperti Maria dan Yusuf. Mereka sudah bertunangan tapi dipisahkan. Nah, si mempelai pria dia akan pergi siapin rumah. Ya, maka di sini yang mau kawin siapin rumah, ya. Siapkan rumah, gitu ya. Lalu jemput mempelai wanita. Nah problemnya nyiapin rumah itu nggak cepet, nggak tahu kelarnya kapan. Nah setelah rumahnya selesai, dia akan jemput bawa mempelai perempuannya itu untuk menikah dan tinggal di rumahnya. Itu sebabnya dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk mempersiapkan apa? Rumah bagimu, tempat bagimu. Dia pergi, dia persiapkan rumah. Dan dia akan datang untuk menjemput mempelainya. Kalau kita mempelainya, jadi 10 orang itu siapa? Kan belum dijawab gitu kan. Nah, 10 perempuan tersebut adalah sahabat-sahabat mempelai. Loh, kalau gitu bukan mempelai dong. Nah, mari dengar baik-baik. Konteks perikop ini adalah mengenai persiapan atau boleh bilang kualitas persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Pada zaman dulu yang namanya seorang perempuan itu nggak bisa bebas seperti sekarang. Pacaran nggak bisa. Pada zaman itu ditunangkan. Zaman kayak Siti Nurbaya, Bapak Ibu sekalian, ya nggak kenal mungkin sama suaminya siapa. Pokoknya tiba-tiba lu kawin sama dia. Ya, zaman saya masih
masih remaja SMP gitu ya. Kadang-kadang kalau di sekolah perempuan bisa proaktif. Cowok kenalan dong. Zaman dulu dirajam itu. Nggak boleh. Jadi biasanya ada orang-orang yang memperkenalkan wanita itu kepada si cowok. Disebut matchmaker bahasa kerennya. Comblang, dijodohkan. Lu sama dia aja, kayaknya lu cocok deh. Saudara nangkep di sini? 10 orang itu adalah sahabat mempelai. Tapi mereka juga orang-orang yang diperkirakan adalah yang memperkenalkan si mempelai perempuan kepada mempelai pria. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian. Paulus bilang begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku sebagai the matchmaker yang memperkenalkan kamu, gereja Tuhan, jemaat di Korintus, kepada mempelai pria. Aku cemburu kepada kamu kalau kamu ternyata tiba-tiba menyimpang dari mempelai laki-laki tersebut. Paulus tahu banget konsep ini, bahwa dia memperkenalkan mempelai perempuan yang adalah gereja kepada Kristus. 10 gadis ini orang-orang yang memperkenalkan wanita tersebut atau gereja kepada Yesus. Tapi Paulus bilang begini, keren banget. 1 Korintus ayat 9, 26, 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus the matchmaker. Dia melayani, dia jadi gembala, dia jadi rasul, dia berkhotbah, dia mengajar, dia melayani, dia melakukan banyak mujizat untuk membawa gereja Tuhan menjadi jemaat yang spotless, blameless before God. Tapi dia bilang begini, I have to warn myself. Jangan sampai aku yang aktif melayani, aku sendiri ditolak. Saudara mulai nangkep benang merahnya. Tuhan sedang bicara perumpamaan ini kepada murid. 12 murid Yesus bukan orang ece-ece abal-abal. They have power. They have the anointing. Jalan di atas air, ya, mengusir setan, berkhotbah, bernubuat. Tapi Tuhan bilang begini, the problem with these 5 girls adalah we have no relationship. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan pelita? Dan saya berdoa, Tuhan, pelita apa? Terlalu banyak perumpamaan dan alegoris untuk kita mentafsirkan. Tuhan memberikan kepada saya sebuah pemahaman. Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. So the lamp, pelita itu adalah Kristus, yang adalah firman dan adalah terang itu sendiri. Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudaraku, pelita itu bicara firman yang menerangi langkah hidupmu. Firman yang adalah Allah sendiri yang tinggal dalam hidupmu. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, aku adalah terang dunia. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, Yesus tinggal dalam hidupmu, betul? Dia tinggal dalam hidup saudara, firman itu yang adalah Allah sendiri tinggal dalam hidupmu. Firman yang akan menerangi seluruh kehidupanmu. But the problem adalah begini Bapak sekalian, banyak orang tidak punya
relationship yang benar dengan Tuhan. Firman itu tinggal dalam diri kita. Kita beraktivitas Kristen. Kita baca Alkitab, kita hafal ayat, kita puasa, kita memberi perpuluhan, doa keliling, panitia rapat, Natal dan sebagainya. Bapak Ibu ahli Farisi juga lakukan itu. Mereka baca firman, mereka hafal firman, mereka ajarkan Taurat. The problem adalah begini, they do not have a relationship with the word. Jadi peringatan ini Tuhan katakan di akhir kehidupannya. Dia bilang sama murid-muridnya, dengerin baik-baik ya. Kalian yang bernubuat demi namaku. Kalian yang mengusir setan demi namaku. Kalian yang melayani demi namaku. Dengar baik-baik. Yang menjadi titik kritis adalah we have no relationship. Kalau begitu apa minyaknya dong? We have the word. Yang mungkin kita baca, ngerti juga enggak, dilakuin enggak. So the oil. Kita tahu minyak adalah lambang Roh Kudus, setuju? Oil adalah gini, saudara butuh Roh Kudus untuk membantu saudara tetap cinta sama firman. Saudara punya firman, saudara punya Alkitab, saudara sudah bertobat, tapi if you have no relationship, api itu akan padam. Kalau padam, saudara gak akan tahu mau ke kanan mau ke kiri. Tadi kita gelap, saudara gak tahu. Betulan masih ada lampu, we have the light. Tapi ketika minyakmu habis, dan itu benar-benar totally blind, saudara gak akan bisa ngeliat ke kanan maupun ke kiri. Saudara perlu Roh Kudus untuk menjaga rohmu tetap cinta sama firman. At the end daripada revelation ini adalah begini. Kita harus lakukan yang namanya mendengar dan melakukan. Wow. Saudara, ketika Matius pasal 7, Tuhan ngomong dengan keras di depan. Yang ini dia ngomong publik di khotbah di bukit. Dia bicara apa saudaraku? Dia bicara mengenai banyak orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi apa? Gak masuk kerajaan Allah. Perumpamaan Matius 25, Tuhan ngomong begini. Dan kerajaan Allah diumpamakan sebagai berikut. This is the message about the kingdom of God. Gak semua orang ngerti arti kingdom of God. Saya gak punya waktu untuk jelasin sekarang. Tapi begini, pada akhirnya dikatakan aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata mengenal kita tahu sama-sama dari kata ginosko, yaitu memiliki hubungan, keintiman, know by experience. Tapi Matius 7 tutup dengan begini, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Arti pembuat kejahatan adalah begini, disregarding my command, mengabaikan perintah. Jadi Matius 7 ditutup dengan kalimat begini, pengajaran Yesus di bukit. Banyak orang boleh melayani, boleh pegang title apapun, boleh berkarunia. Tetapi kalau kamu gak punya hubungan yang dekat dengan firman yang tinggal dalam hidupmu sendiri, kamu gak cinta sama firman dan tidak melakukannya, kamu sama aja mengabaikan perintahku, dan itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan tidak melakukan firman, itu yang membuat pintu itu tertutup. Saudara, saya mau tutup dengan sebuah cerita. Saudara tahu bahwa belakangan ini kita punya yang namanya gempa bumi, makin intens, setuju? Saya belakangan ini udah di kantor, tiba-tiba waktu gempa di Cianjur, saya di lantai 20. Goyangnya berasa banget.
Saya mau lari, takut nggak keuber juga. Ya. Indonesia itu ada di lempeng, 3 lempeng, ya, tektonik. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. At any time, gempa tektonik terjadi gempa. We have been warned that we are living in the zone di mana barisan ini akan ada barisan gempa bumi. The problem bilang gini, we never know the time. Karena yang namanya gempa nggak absen Bapak Ibu sekalian. Besok gue gempa ya, nggak ada. Gempa aja. Siap nggak siap harus siap. Makanya kita tahu musimnya, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Tetapi orang-orang pilihannya diberikan sebuah pengertian that the season is now. But you never know the time. Anak manusia tidak tahu akan hari dan jamnya. Tapi seasonnya, dia singkapkan itu kepada gerejanya, kepada mempelainya, that the season has come. Saya mau tutup. Suatu hari ada sebuah kisah. Gempa besar di Lebanon, Beirut. Hancur parah Lebanon. Habis-habisan. Ada seorang ayah. Ketika gempa besar terjadi, sekolah anaknya rubuh. Dia lari sekeras-kerasnya, secepat-cepatnya untuk bisa segera sampai di tempat sekolah anaknya. Dia lihat di situ sudah rubuh. Orang-orang lagi menangis di mana-mana karena gempa nggak tahu kapan datangnya. Kematian nggak pernah tahu kapan datangnya. Dia datang ke puing-puing itu, dia angkat satu batu, dia geser batunya. Dia angkat satu batu, dia geser batunya. Dia tarik puing-puing yang begitu berat. Sambil dia teriak, Arman, anakku, kamu di mana nak? Arman anakku, kamu di mana nak? Polisi bilang, udah stop pak. Stop, nggak bisa. Anak saya di situ. Sang ayah ambil kembali batu-batu tersebut, dia buang. Arman anakku, papa di sini. Papa di sini nak. Arman sayang, kamu di mana? Dengan bercucuran air mata dan keringat dan darah yang mengalir di tangannya karena luka-luka mengangkat beban yang begitu berat. Diangkat semua batu-batu tersebut berjam-jam dia teriak, Arman, Arman sayang, papa di sini. Di mana kamu nak? Dia lakukan terus sambil nangis, tidak berhenti. Dia berharap anaknya hidup. Tiba-tiba dia dengar suara, Papa. Dia kaget. Arman. Papa. Anaknya ada di bawah. Tertumpuk sama puing-puing. Dia dapat kekuatan baru, the power of love. Dia angkat semua batu-batu, dia lempar dengan secepat mungkin untuk selamatkan anaknya yang tertimpa. Ketika pada akhirnya dia siap melihat ke bawah, anaknya ada di situ dan ada beberapa temannya. Anaknya lihat natap wajah sahabat-sahabatnya. Saya udah bilang kan, papa saya akan datang cari saya. Saudara tahu Natal, Yesus datang cari saudara. Hidupmu mungkin tertumpuk dengan puing-puing. Orang akan bilang there is no hope. Tapi hati ayah, dia turun, dia korbankan segala sesuatunya. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah Natal. Allah datang mencari saudara. Natal ada karena saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri.
kasih di ayah. Boleh saya undang Singgar maju? Seperti wanita menggurapi, menangis di bawah kakimu. Kami gadis-gadis yang bijak datang. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi ya, dari hatimu. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Ya. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai
firman Tuhan sudah disampaikan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala pergumulanmu ada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan. Sedetik pun tidak pernah tertidur dan terlelap. Tapi untuk masa karunia, masa anugerah ada waktunya Bapak Ibu sekalian. Sebelum pintu itu tertutup, Tuhan ingin kita punya relationship yang benar dengan Dia. Mari kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Listen and obey. Jangan mengabaikan perintah-perintahku. Nah, hari ini saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu di tempat ini. Bahkan kau yang menyaksikan lewat live streaming. Firman Tuhan dengan jelas, ada banyak orang nanti berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah ke gereja? Bukankah aku sudah jadi hamba Tuhan? Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Bapak Ibu sekalian, Yesus datang ke dunia, Natal Dia datang ke dunia cuma karena satu hal. Dia ingin selamatkan kita. Itu sebabnya Dia datang sebagai juru selamat. Kalau kita mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya hari ini saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu di sini. Engkau boleh Kristen bertahun-tahun, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Hari ini ambil sebuah momen. It might be your last Christmas. Saya ingin beritahu buat Bapak Ibu bahwa hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan untuk diselamatkan, yaitu melalui penebusan Kristus di kayu salib. Dan kalau hari ini kau dengar firman Tuhan, dimanapun kau berada dengan semua mata tertutup, dan kau berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau firman itu tinggal dalam hidupku. Buat Bapak Ibu yang belum pernah ambil keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kau berkata, Tuhan, aku mau dan ubah hidupku, taruh tanganmu di dada. Engkau yang ada di rumah, engkau yang sedang nonton live streaming, engkau taruh tanganmu di dada. Urabasikat, sikapatara. Buat tangan-tangan diletakkan ke dada. Mari ikuti doa saya bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mengakui bahwa aku orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau. Hari ini aku mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku, memerintahlah sebagai Tuhan dan Raja. Mulai hari ini aku berjanji untuk meninggalkan dosa dan hidup sungguh-sungguh sesuai firman-Mu. Urapi aku dengan Roh Kudus-Mu agar aku dapat melakukan segala firman-Mu. Hari ini aku percaya bahwa namaku sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku telah diselamatkan, aku telah ditebus, aku telah menjadi milik Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior. lampu kita, lilin kita boleh dinyalain. Ya, kita akan sambil deklarasikan. Holy the world Jesus is the can light. see the narrow lining till He appeared and the soul fell His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Saya nggak tahu saudara sudah bakar lilin mulai dari yang real sampai yang elektronik ini sudah berapa puluh kali. Tapi Natal ada sebagai sebuah penundaan. Sebuah penundaan terhadap penghukuman dosa. Kalau Allah adil, maka setiap kegelapan dan pelanggaran terhadap hukum ilahi harus dijatuhkan. Tetapi karena Allah adalah kasih, maka sang terang datang untuk menyibakkan dosa kegelapan yang kita sembunyikan dari sang terang. Seolah-olah kita bisa menyembunyikan sesuatu dari Dia. Kalau ada orang yang kemudian binasa di neraka, orang itu pergi atas keputusannya sendiri. Allah tidak pernah kirim siapapun ke neraka. Itu sebabnya hari ini saya mau ajak saudara-saudara, be ready. Saya seperti pramugara dan pramugari yang menjaga pintu pesawat, seperti yang Pastor Nathan cerita. Ayo masuk semua, jangan ada yang ketinggalan. Sebentar lagi kita take off, sebentar lagi kita pulang, dan sebentar lagi Natal akan selesai dan tidak akan ada Natal-Natal lain. Saya tidak tahu apakah ini Natal terakhir kita, but while you are still breathing, sementara saudara masih bernafas, manfaatkan ini. Tapi Pak, keadaan saya gelap. Anda bisa memilih untuk keluar dari kegelapan, tinggalkan dosamu. Tapi Pak, suami saya menelantarkan kami. Matius 24 berkata ada 2 orang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Ada 2 orang sedang di batu kilangan, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Binasa di neraka dan pulang ke surga akan menjadi keputusan pribadi kita, bukan pasangan dan keluarga. Di surga tidak ada suami istri, tidak ada orang tua anak, semua kita berhadapan dengan Tuhan masing-masing sendiri. Jika kegelapan itu mencegah langkah kakimu untuk berlari kepada sang terang, lepaskan itu. Anda tidak sebodoh itu untuk membiarkan kegelapan menghalangi Anda berlari kepada sang terang. Lari sama Dia. Tapi Pak, masalah saya banyak. Tidak apa-apa, lari sama Tuhan. Dalam Dia ada kelegaan. Saya tidak bisa berkata bahwa saya ngerti semua masalah Anda dan punya solusi buat semua masalah Anda. Yang saya tahu, Yesus berkata, akulah jalan. Jalan keluarnya ada di Yesus. Jalan keluarnya bukan pola, bukan bank. Jalan keluarnya sang pribadi. Dan untuk setiap masalah saudara ada expired date. Ada expired date. Mungkin suamimu melantarkan kau, gak apa-apa, lepasin itu. Karena 2 orang
Yang satu dibawa, satu ditinggal. Mungkin saya nggak tahu siapapun yang melukai Anda. Ini keputusan pribadi. Kalau Anda tadi sudah berdoa bersama Pastor Nathan, maka terang ini ada di hatimu. Jaga ini terus menyala sampai Tuhan datang kedua kali. Jangan lepaskan, jangan tinggalkan. Jangan balik lagi ke dalam gelap. Gelap itu membingungkan dan tahun depan akan ada kegelapan yang membuat banyak orang bingung dan ketakutan. Tetapi orang yang memiliki terang tidak akan ketakutan. Kita punya jawaban, kita punya jalan keluar. Di dalam terang ada kelegaan, ada penyediaan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami memilih untuk meninggalkan semua drama, untuk meninggalkan semua dosa, untuk meninggalkan setiap orang yang menghalangi kami berjalan dalam kegelapan dan tidak mau melepaskan kami. Kami menanggalkan dan mengebaskan semua debu di kaki kami dan berkata, selesai dengan semua drama, selesai dengan semua dosa, selesai dengan semua keduniawian, karena kami lihat pengenapan nubuatan ribuan tahun sedang terjadi di depan mata kami. Kalau pandemi sebelum tahun ini berakhir akan dinyatakan berakhir, itu bukan berarti kami akan kembali ke hidup kami yang lama dan berkata seolah-olah sepertinya semua baik-baik saja. Enggak. Kami memilih Tuhan. 3 tahun terakhir mayat bergelimpangan di kanan kiri. Kami tidak sebodoh itu untuk tetap tinggal dalam dosa. Itu sebabnya kami angkat lilin elektronik ini, seraya berkata, Tuhan, hadirlah terang-Mu dalam hidup kami. Hadirlah terang-Mu dalam kegelapan yang kami hadapi hari ini. Dalam setiap ketakutan dan air mata yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu Bapa, sebagai hamba-Mu aku berdoa, hadirlah terang-Mu, hadirlah terang-Mu, hadirlah terang-Mu. Doa kami tidak cukup kuat, nasihat kami tidak cukup tepat, tetapi Engkau sang terang sanggup menyibakkan gelap yang pekat jadi terang yang kilat. Dalam nama Yesus, mari Tuhan berperkara dalam hidup setiap rumah tangga, setiap suami istri, setiap anak-anak, setiap orang tua dan anak. Berperkara dalam setiap urusan ekonomi dan masalah penyakit dalam hidup anak-anak-Mu. Kami doa buat setiap orang yang sedang sakit hari ini, Bapa, dalam nama Yesus. Jika Engkau masih izinkan kami hidup, dan jika Engkau izinkan kami sembuh, Tuhan, kami mau hidup baik-baik buat Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Kalau hari ini kami masih bernafas, Tuhan, kami mau hidup baik-baik buat Tuhan. Kalau Tuhan masih sabar sampai hari ini kami masih hidup, itu berarti Tuhan masih menunggu untuk kami hidup sungguh-sungguh di dalam terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan-tangan kita dua-dua dan katakan, sembah dan puji kami sembah, sembah dan puji kami sembah, sembah dan puji sembah.
buat setiap rumah-rumah, buat setiap pernikahan-pernikahan, buat setiap hati, buat setiap pikiran yang gelap, yang penuh dengan kekalutan, yang penuh dengan depresi, penuh dengan stres. Saat ini kami berkata dalam nama Yesus, Shalom turun atas hidupmu, Shalom turun atas hatimu, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, menghancurkan setiap pekerjaan roh, takut, stres dan depresi di dalam nama Yesus. Tidak ada jemaat di tempat ini yang kepikiran mau bunuh diri, tidak ada jemaat di tempat ini yang putus asa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami doa Tuhan, buat setiap pasangan-pasangan suami istri, mari suami-suami dan istri-istri lepaskan pengampunan satu sama lain. Lepaskan pengampunan. It's not worth it. It's not worth it. Gak worth it untuk kamu tahan-tahan. Lepaskan pengampunan. Anak-anak ampuni orang tuamu. Orang tua ampuni anak-anak, ampuni orang tua di atas kita. Ampuni teman-teman kita yang melukai. Biar kalau ini jadi Natal terakhir dan kita pulang ke surga, kita ditemukan layak dan tidak ada sesuatu pun yang mengikat kita dalam gelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami Tuhan, aku berdoa karena Natal adalah pengharapan. Setiap orang yang sedang mencari pengharapan, setiap keluarga-keluarga yang sedang mencari pengharapan, dalam nama Yesus ketemu pengharapan di dalam Engkau. Solusi yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dipikirkan, yang lebih dari segala yang dapat kami pikirkan dan doakan, jadi buat hidup mereka dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara, arahkan wajahmu ke surga, buka hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terang datang, maka semua yang gelap dalam hidupmu disibakan. Tidak ada tempat bersembunyi bagi setan dan pekerjaannya di dalam hidupmu. Sebab Kristus Yesus yang kami beritakan sudah hadir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus setiap pekerjaan kuasa gelap dalam hidup anak-anak Tuhan ini kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Cara bicara, berpakaian, bekerja, berumah tangga dan berbisnismu, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, berkat anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan perlindungan Roh Kudus menyertai engkau dan saya hari ini sampai kita bertemu Yesus di muka, di awan-awan yang permai, muka dengan muka, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari salam-salaman, rilis, lepaskan. Shalom, we wish you a Merry Christmas.